Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Hendy. Kali ini saya akan membagikan satu video pengajaran singkat yang saya beri judul Cermin. Teks yang akan kita bahas hari ini adalah diambil dari Matius 8 ayat yang ketujuh. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Demikian kata Yesus. Karena itu, saudara-saudara, untuk diselamatkan dari penghukuman, kita harus memiliki hati yang berbelas kasih. Ya, nah, teks ini mengajarkan kepada kita hati yang berbelas kasih tidak mengutuk dan mengecam para pelanggar hukum Allah. Sebab Yesus sendiri mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Dengan demikian, kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, alih-alih kita menghakimi, kita akan punya merasa kasihan. Dan bahkan akan lebih cepat menangis daripada mencela dan menghakimi sesama kita. Sungguh dosa penghakiman adalah buah dari hati yang tidak berbelas kasih, yang suka meremehkan atau merendahkan sesamanya, bahkan menghitamkan atau menjatuhkan nama dari sesamanya, menginjak-injak kehormatannya. Nah, ini adalah seperti pembunuhan dan dilakukan dalam roh orang yang adalah seorang pembunuh sejak awal. Yohanes 8 ayat 44. Di sini terdapat banyak fitnah yang berasal dari sumber yang sama. Karena itulah dia disebut iblis, si pemfitnah, menyebarkan dusta, fitnah di mana-mana. Segera kita bangkitkan rasa belas kasih di dalam diri kita setiap kali kita punya keinginan jahat untuk menghakimi dan menjatuhkan orang lain atas diri yang datang atas diri kita. Kemudian berpalinglah dalam doa kepada Tuhan dengan hati yang berbelas kasih agar Dia mengampuni kita semua. Tidak hanya pada orang yang kita ingin fitnah, tapi juga pada diri kita, dan dorongan jahat itu akan mati. Jadi nasihat Bapak Gereja seperti dari Saint Theophan mengatakan kalau kita punya rasa ingin menghakimi atau menjatuhkan orang lain, pada yang saat sama bangkitkan rasa belas kasih di dalam hati kita. Lalu berpalinglah dalam doa kepada Tuhan, ya, dengan hati yang penuh belas kasihan. Maka salah satu doa yang sering dipanjatkan kepada Tuhan itu adalah Lord have mercy. Tuhan belas kasihanilah aku. Ya, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Tuhan belas kasihanilah kepada aku. Nah, ini adalah salah satu doa yang sangat baik yang terus mengingatkan akan belas kasihan Tuhan kepada kita. Sehingga dengan belas kasihan yang kita peroleh, kita bisa membagikan belas kasihan itu kepada sesama, dan tentu jika kita bisa melakukan itu, maka niat penghakiman atau menjatuhkan penghukuman atas orang lain itu bisa kita tangguhkan, bahkan bisa kita matikan. Nah, saudara-saudara, ada salah seorang bapak gurun di abad yang keempat yang bernama Abba Makarios. Dia berkata begini, jika kamu melihat ke cermin dan mengamati dirimu sendiri, maka cermin itu akan memberitahu kamu tentang kecantikanmu, kejelekanmu, ya. Dan kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dari cermin itu. Ya, dan cermin itu juga tidak akan berbohong kepadamu dengan cara apapun. Tidak, sebab cermin itu memantulkan atau menghasilkan gambar seperti aslinya dan memantulkan kembali gambar kamu sendiri, dan dia mereproduksi semua fitur dan karakteristik dirimu sendiri, kata Makarios. Nah, jika kamu tersenyum, maka kamu akan melihat senyummu seperti apa. Jika kamu marah, maka akan terlihat marahmu seperti apa. Ya, jika kamu menangis, maka akan terlihat kamu menangis seperti apa. Ia akan menunjukkan kepada kamu warna rambutmu dan penampilanmu dari diri kamu yang sebenarnya.
Nah, cermin seperti ini sebetulnya sama pada saat penghakiman akhir zaman nanti. Ketika Yesus kali datang yang kedua. Kita tidak bisa lari daripada penghakiman ini. Nah, penghakiman itu ibarat cermin. Ya, tetapi bukan cermin yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi penghakiman itu adalah cermin yang dibuat oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Ya, sekali lagi, penghakiman itu ibarat seperti kita bercermin. Ya, semuanya akan disingkapkan dengan telanjang, tetapi bukan cermin yang dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah perbuatan-perbuatan kita sendiri yang akan ditelanjangi. Dan perbuatan-perbuatan itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan dia akan menyingkapkan dosa-dosa kita. Semua orang tidak bisa lari dari penghakiman ini. Ya, penghakiman Allah ini. Kita tidak bisa melarikan diri dari mereka. Tidak. Mereka akan berdiri menegur kita tanpa perlu kesaksian orang lain. Nah, kata Makarius, kamu seperti tangga di tengah-tengah mereka. Kamu celaka dan kata-kata tidak akan membantu kamu. Nah, memang di dalam tradisi patristik, ketika seseorang atau jiwa seseorang itu meninggalkan tubuhnya, maka dia itu seperti menaiki tangga. Nah, kita ada di tengah-tengah tangga, jiwa yang ada di tengah-tengah tangga itu akan mengalami yang namanya satu penghakiman langsung. Ya, yaitu dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan selama kita hidup. Itulah yang akan menghambat kita naik kepada tangga menuju kepada Kristus. Seperti tangga Yakub. Ketika Yakub bermimpi ada tangga yang turun dari surga, ada para malaikat yang turun ya untuk menyelamatkan Yakub, mengubah hidup Yakub pada saat itu. Nah, tangga itu sudah turun. Ya, pertama para nabi, lalu tangga itu sendiri yang akan turun, yaitu Yesus Kristus. Nah, tangga inilah sudah disediakan kepada kita. Nah, kita harus memanjatnya supaya kita sampai kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, ketika kita memanjatnya, ada selalu dosa yang menghalangi kita. Ya, yaitu perbuatan-perbuatan jahat kita. Seperti tadi penghakiman yang kita berikan kepada sesama kita. Fitnah, bahkan dosa-dosa yang lain yang kita kerjakan. Nah, itulah yang akan menghambat kita, kata Makarius. Jadi kita harus bisa menghentikan atau melawan segala dosa itu supaya kita bisa memanjat tangga. Nah, setiap orang yang hidup di dalam Kristus dan sungguh-sungguh di dalam pertobatan dan air mata, maka usaha pertobatan itulah yang akan meringankan kita naik tangga. Para malaikat akan menuntun kita menuju kepada Firdaus, ya, kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, tetapi jika kita tidak pernah menyesali perbuatan-perbuatan jahat kita, maka kita akan semakin berat naik kepada tangga itu. Dan bahkan bisa jatuh di dalam neraka atau di dalam alam maut yang gelap. Ya, kalau kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya, bagaimana kehidupan orang kaya itu sewaktu hidup di dunia. Ya, dia mengabaikan Lazarus, tidak ada rasa belas kasihan. Nah, ketika dua-duanya itu mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham, ya, ada di Firdaus, ada bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya. Nah, sedangkan orang kaya itu meratap di bawah bumi, di alam maut yang menderita. Ya, kenapa? Karena selama hidup dia tidak punya belas kasihan, dia tidak peduli kepada orang miskin. Nah, orang kaya itu tidak disebutkan namanya. Dia ada di dalam genggaman iblis. Ya, jadi memang dari kehidupan ini begitu kita mati itu sudah mulai babak baru, yaitu kehidupan jiwa kita. Ya, apakah akan bersama dengan Lazarus di pangkuan Abraham atau seperti orang kaya yang hanya bisa meratap dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan kertak gigi. Ya, sebab dosa-dosa atau perbuatan itu membuat dia, menghalangi dia, membuat dia jatuh dari tangga itu.
Tetapi setiap orang yang percaya di dalam Kristus, yang hidup benar di dalam Kristus, maka ada para malaikat, ada tangan Kristus yang akan membantu kita menaiki tangga ketika jiwa kita meninggalkan tubuh kita. Nah, ini adalah penghakiman langsung, ya, yang nanti pada puncaknya akan ada penghakiman akhir, di mana setiap orang percaya ya akan dibedakan, ini gandum, ini lalat. Nah, akan dibedakan antara ini ikan yang benar dan ikan yang tidak bisa dimakan. Seperti perumpamaan tentang pukat. Nah, saudara-saudara, ini yang kita perlu sadari. Mengapa kita waktu hidup di dunia ini harus menghindari yang namanya perbuatan jahat, ya, tapi menunjukkan belas kasihan. Ya, penghakiman itu seperti cermin. Kita tidak bisa menghindar. Kita akan melihat rupa kita apa adanya di dalam penghakiman itu. Ya, kita lanjut lagi seperti kata Makarius, itu adalah cermin dosa yang akan mengajarkan kamu semua, dan itu terukir di hatimu seperti stempel, menegur dan membuatmu mengenal satu persatu perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Jam berapa kita melakukannya, musim apa, ketika kita melakukannya, kapan kita melakukannya. Nah, itu semua kita akan bisa melihat di dalam cermin kita. Sederhananya, mereka semua memalukan kita dan menyebabkan kita dicelah, baik oleh mereka yang di surga dan yang di bumi. Inilah tempat penghakiman universal yang menakutkan. Semua orang kudus dan para malaikat akan berduka ketika mereka melihat kejatuhan besar yang telah diambil oleh kita karena perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Tetapi, ya, Tuhan kita Yesus Kristus penuh belas kasihan. Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat jiwa dan tubuh kita, tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa. Ya, 2 Timotius 3 ayat 4, Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9, Yeskiel 33 ayat 11, menunjukkan bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Tetapi kembali lagi kepada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menggunakannya ya untuk mengumpulkan harta di surga, supaya ketika kita menghadap Allah, kita akan kaya di hadapan Dia. Apakah kita memperringan jalan kita menuju tangga itu, atau kita memperberat tangga kita sendiri? Nah, semuanya itu ditentukan di saat kita masih hidup di dunia ini. Ibarat seperti cermin, kita ingat setiap hari kita menyisir, bercermin di depannya. Nah, kita harus ingat bahwa cermin itu bukan hanya ada di dunia ini, tetapi nanti ada juga di dunia yang akan datang. Yaitu cermin dari setiap tingkah laku perbuatan kita yang akan tersingkap dengan jelas semuanya. Marilah kita memahami hal-hal ini, saudaraku. Dan marilah kita menjadi bijak sekarang. Melihat belas kasihannya untuk manusia sama seperti dulu ketika Yesus berbelas kasihan dan menangisi Lazarus. Memohon kebaikan Bapaknya, sementara Maria dan Marta, saudara perempuan dari Lazarus, mencucurkan air mata. Dan setelah 4 hari, Yesus membangkitkannya dari antara orang mati. Nah, kita perlu belajar seperti Maria dan Marta, mencucurkan air mata, mendekati Yesus, memohon kepada Dia dengan doa dan air mata, sehingga Dia akan mengasihani kita dan membangkitkan jiwa kita dari kematian kelak pada saat penghakiman, ya, sehingga kita bisa hidup dengan roh dan tubuh kita, jiwa kita selama-lamanya di dalam anugerahnya, di dalam rahmatnya yang kekal itu. Sehingga kita bisa menjadi ilahi, kita bisa menjadi orang yang kudus, orang yang suci, menjadi seperti Yesus oleh karena rahmatnya, anugerahnya. Sebab sewaktu kita hidup di dunia ini, kita seperti Maria dan Marta yang terus memohon dengan doa dan belas kasihan air mata untuk kepada Yesus. Mari
kita mendekati Yesus dengan doa dan air mata pertobatan kita. Sehingga Kristus akan berbelas kasihan kepada kita dan akan membangkitkan jiwa kita dari kematian, ya, dan akan memberikan kita hidup yang kekal oleh rahmat-Nya yang ilahi itu. Thank you semuanya. Kita ambil pelajaran spiritualitasnya, moralitasnya, ya. Kita mendekati Dia dengan doa dan air mata, dan kita mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita bisa lewat penghakiman Allah itu dengan selamat nantinya. Terima kasih, sampai ketemu pengajaran video berikutnya. Semoga ini memberkati kita semua. Thank you, dadah.